Berikutnya adalah kegiatan kita, insya Allah akan ada penjelasan ataupun eh, tausiah singkat terkait dari ayat yang kita hafal. Apa keajaiban di dalamnya? Nanti langsung saja kepada beliau, Ustadz Iwan Haryanto LC. Waktu secukupnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini ya kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa melaksanakan ya ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita masih diberikan kesempatan juga oleh Allah dijadikan orang-orang yang cinta ya kepada Al-Qur'an. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta ya kepada ilmu. Ya, maka sebuah nikmat yang sangat besar sekali yang patut untuk kita syukuri dan patut ya untuk senantiasa kita jaga terus ya keistiqomahan kita. Ya, semoga kita bisa terus bisa istiqomah ibadah, cinta kepada Al-Quran, ya cinta kepada ilmu, ya sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga, sahabat, ya serta umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Ya singkat di pagi hari ini ya kita ingin sedikit mentadaburi dari apa yang sudah kita hafalkan ya bersama-sama dari sebagian ya ayat Al-Qur'an yang tadi sudah kita dengarkan, ya sudah kita setorkan, dan kita berharap hafalan yang sudah kita hafal ini ya betul-betul menjadi hafalan yang senantiasa kita jaga. Jangan sampai ya hanya sekedar hafal kemudian disetorkan kemudian lupa. Jangan sampai. Maka bagian dari Al-Qur'an yang sudah kita hafalkan ya maka jaga terus. Ya, sampai kapan? Sampai akhir hayat kita jaga terus. Ya, maka menghafal Al-Quran kadang lebih mudah daripada kita menjaganya. Bagaimana bisa menjaganya? Ya di murojaah. Ya, setiap sholat kita baca. Ya, sholat wajib ataupun sholat sunnah ya kita baca dari surat-surat yang kita hafal. Ya insya Allah kita baca di waktu sholat saja. Ya, kita murojaah saat sholat saja itu ya hal yang sangat bermanfaat sekali. Apalagi kita murojaahnya dalam sholat dan di luar sholat. Apalagi setiap waktu, setiap saat disetorkan. Ini akan lebih menambah kuat ya hafalan kita. Baik, yang kita hafalkan tadi ya adalah dalam surat Al-Isra ya ayat yang ke-78. Ya. Ayat ini berisi tentang perintah yang Allah perintahkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara perintah yang penting. Ya, Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Ya.
Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aqimis sholata, dirikanlah sholat. Ya, ini perintah Allah perintahkan untuk Nabi. Hanya saja apa? Bukan hanya faedahnya hanya untuk Nabi saja. Akan tetapi apa? Perintah ini ya berlaku juga untuk umatnya. Maka ada hal-hal kalau kita nanti belajar tentang ilmu usul tafsir, ya, ada hal-hal yang diperintahkan kepada Nabi dan itu perintah juga untuk umat. Tapi ada juga hal atau perintah yang khusus hanya untuk Nabi, ya umatnya tidak. Ya, adapun dalam ayat ini adalah perintah ya untuk Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum ya adalah perintah untuk kita. Apa itu? Yaitu perintah untuk sholat. Ya, urusan yang sangat penting sekali. Ya, tidak mungkin untuk kita tinggal. Ya aqimis sholata, ya dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Liduluki syamsi ila ghasakil laili, ya sejak ya duluki syamsi, sejak tergelincirnya matahari. Ya, kata duluk, kata para ulama, duluk itu tergelincirnya matahari ya setelah berada pas di tengah-tengah langit. Ya, sholatlah dan sholatnya. Apa itu Quranul Fajr? Para mufassir menyebutkan ia adalah sholat subuh. Ada kata al-fajr di situ. Lalu apa maksud Quran? Quranul Fajri. Ya, kenapa disebut Quranul Fajri? Ya, dikarenakan apa? Dianjurkan, disunahkan. Ya, untuk membaca Al-Quran lebih panjang di waktu sholat fajar. Ya, makanya apa? Ketika sholat subuh, ya apa? Dipanjangkan baca Al-Qurannya. Dan secara umum ya 5 sholat ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya setiap sholat kita memang dianjurkan membaca Al-Quran. Ya, hanya saja apa? Ketika sholat subuh ya lebih panjang. Baik. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Tegakkanlah sholat ya sejak apa? Tergelincirnya matahari ya hingga kegelapan malam, dan Qur'anal fajri, yaitu sholat subuh. Berarti ini sudah mencakup sholat 5 waktu. Maka para mufassir menyebutkan apa? Maksud sholat yang harus ditegakkan di sini adalah sholat mafruḍah, sholat yang wajib. Suruh menegakkan. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajri, apa tadi Qur'anul fajr? Sholat subuh. Kana mashhuda. Ya apa? Ia akan
menjadi saksi, maksudnya disaksikan. Ya, sholat subuh itu disaksikan, masyhuda. Ya, disaksikan. Apa maksudnya? Ini termasuk keistimewaan sholat subuh, Quranul Fajr, yang tidak ada pada sholat yang lain. Apa itu? Yaitu pada sholat subuh masyhudan, yaitu disaksikan. Apa di sholat lain tidak disaksikan? Disaksikan juga oleh para malaikat. Hanya saja sholat subuh beda. Yang menyaksikannya dari malaikat lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena di sholat subuh berkumpul malaikat yang ditugaskan oleh Allah di waktu malam dan di waktu pagi. Ya, jadi seperti malaikat itu ada waktu tugasnya. Ada yang malam hari, yaitu malaikat yang di waktu malam dan malaikat yang ada di waktu pagi atau siang. Kalau sholat duhur, asar hanya malaikat ya pagi, ya atau siang. Kemudian sholat maghrib dan isya hanya sholat malam. Adapun sholat subuh, malaikat-malaikat di waktu malam dan di waktu pagi ya semuanya menyaksikan. Nah, maka disebutkan khusus oleh Allah, ya inna Qur'anal fajri ya kana masyhuda, sungguh ya sholat subuh itu ya disaksikan, yaitu oleh malaikat pagi dan malaikat malam. Baik. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa minal laili. Nah, sebelum masuk ayat selanjutnya, ya setiap baca ayat ini sekarang sudah mulai tergambar. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Nah, ini tadabbur Quran. Jadi membaca bukan hanya sekedar baca sekarang. Ya, setiap baca itu langsung aqimis sholata, langsung terbayang maknanya. Ya, tegakkanlah sholat ya sejak tergelincirnya matahari ya sampai kegelapan malam ya, dan Quranul Fajr. Sudah terbayang, oh ini perintah untuk sholat 5 waktu. Ya. Kemudian baca selanjutnya ya wa inna Qur'anal fajri kana masyhuda, harus tergambar. Ya, sesungguhnya Quran fajar itu sholat subuh ya disaksikan. Apa maksudnya? Kok disaksikan? Oh, ternyata disaksikan malaikat pagi dan malam. Nah, ini harus tergambar langsung. Ya, kenapa? Karena kalau tidak kita tadabburi setiap baca, nah, itu pun besok-besok juga lupa lagi. Apalagi sholatnya sudah bayangkan yang lain, ya tidak khusyuk. Ya, sholat Allahu Akbar tidak meresapi, tidak memaknai yang dibaca, ya tapi membayangkan hal di luar sholat. Ya. Lah, maka dengan tadabbur seperti ini membuat sholat kita lebih khusyuk. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ya, wa minal lail, dan dari waktu malam. Di sini ada kata min. Min di sini artinya apa? Iya, apa bahasa Arabnya? Min
Untuk apa? Litab'id. Dari kata ba'dun, tab'id. Artinya apa? Sebagian. Wa minal laili, dan ini apa? Termasuk di antara maknanya min. Min itu punya beberapa makna. Di antaranya apa? Tab'id, menunjukkan sebagian. Wa minal laili, dan ya dari sebagian malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak, ya, dan pada sebagian malam ya lakukanlah sholat tahajud. Ya. Ini perintah Allah kepada Nabi, suruh apa? Untuk melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Tapi apakah perlu tahajud apa di semalam suntuk? Ternyata enggak. Sebagian saja. Sebagiannya seberapa kalau kita ingin laksanakan? Yang penting sebagian. Sedikit pun itu sudah disebut sebagian. Setengahnya malam itu tabi'id, itu ba'ad, sebagian. Kita ambil sepertiga malam terakhirnya saja, itu juga sudah disebut sebagian. Dan sepertiga itu sudah lama, sudah banyak. Ya, dari apa? Isya sampai subuh berapa jam? Berapa jam? 9 jam. Kita ambil sepertiganya saja, itu 3 jam kalau mau sholat. Itu sudah ngantuk-ngantuk. Ya, sepertiga, wah kebanyakan. Kalau gitu apa dikurangi? Boleh. Ya, yang penting apa? Ada sebagian malam Allah perintahkan kepada Nabi apa? Fatahajjad bihi. Engkau lakukan sholat tahajud. Nafilatan laka, yaitu sebagai bentuk tambahan untukmu. Kenapa disebut tambahan? Karena apa? Yang wajib hanya 5. Maka sisanya itu disebut nafilah, yaitu tambahan. Ya. Nah, maka sekali lagi perintah ini ya memang diperintahkan Allah untuk nabinya. Ya, tetapi faedahnya ini perintah adalah mencakup untuk kita semuanya. Ya, maka kita pun apa? Harus menghidupkan malam juga. Ya, tidak perlu kalau berat semalam suntuk. Nabi saja diperintahkan hanya sebagian. Maka kita pun juga berusaha apa? Untuk menghidupkan malam ya meskipun hanya sebagian. Tidak bisa 3 jam ya 1 jam. Ya, tidak bisa 1 jam, setengah jam. Tidak bisa setengah jam, berapa? 15 menit. Tidak bisa 15 menit, nah, cuma 5 menit. Apakah boleh? Boleh. Ya, itu juga disebut sebagian. Disebut sebagian. Hidupkan. Ya. Apa keutamaannya? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa, mudah-mudahan ya an yab'atsaka rabbuka, rabbmu akan ya membangunkan, ya akan apa namanya, rabbmu akan menempatkanmu maqaman mahmudan, di tempat yang mahmud. Apa mahmud? Yang terpuji. Ini diantara keutamaannya apa? Sholat tahajud. Allah akan apa? Menambah, Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmudan. Para mufassir menjelaskan apa maksud maqaman mahmudan. Ya, ketika Nabi itu nanti sholatnya sholat tahajud dilaksanakan, ya, kemudian apa? Meskipun hanya sebagian, maka Allah akan berikan kepada Nabi itu maqaman mahmudan. Apa maksudnya? Para mufassir menjelaskan, yaitu Allah akan berikan kemampuan, Allah akan berikan kesempatan kepada Nabi
untuk bisa memberikan syafaat. Ya. Ini tafsiran dari para ulama. Ya, saya ulangi. Ya, maksud maqaman mahmudan, tempat yang terpuji dalam ayat ini, yaitu Allah akan memberikan kepada Nabi apa? Kemampuan, izin untuk memberikan syafaat. Yang disebut oleh para ulama apa? Dengan syafaat kubro. Ya, syafaat udma. Ya. Yang dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa? Kita semuanya nanti akan bisa istirahat. Ya, kalau kita baca riwayatnya bagaimana? Panjang. Ya, menjelaskan kepada kita nanti setelah dibangkitkan oleh Allah, manusia itu berdiri terus, menunggu. Ya, lama. Bahkan dalam keadaan apa? Matahari pun didekatkan di atas kepala kita. Kemudian dalam keadaan ya kita tidak berpakaian, tidak beralas kaki, ya, dan bumi pun atau tempat yang kita pijak pun bagaimana? Kering. Kita hanya berdiri, lama menunggu. Ya, jenuh enggak? Jenuh. Ya, di dunia saja ya kita apa? Nunggu teman kita, ya, mau ke pantai enggak datang-datang. Itu saja jenuh. Padahal kita duduk berdiri, itu menjenuhkan. Nah, apalagi nanti di akhirat, ya sudah keadaannya enggak mengenakkan, panas, ya, kemudian menunggunya lama. Maka manusia pada saat itu apa? Mereka berusaha untuk mencari syafaat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar Allah menyegerakan urusannya. Ini mau diapakan? Ya, kalau misalnya mau ada kegiatan, kalau bahasa kita, endang segera dilaksanakan. Jangan hanya sekedar berdiri menunggu. Ya, maka dalam riwayat disebutkan datang mereka kepada para nabi yang mereka anggap bisa memberi syafaat. Datang mereka kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, mengatakan, ya Adam, ya anta abul anbiya, wahai Adam, engkau adalah abul bashar, bukan abul anbiya. Abul bashar. Apa abul bashar? Nah, bapaknya manusia. Disebutkan keutamaannya, engkau itu bapaknya apa? Manusia. Kemudian apa? Engkau pernah tinggal di surga dan lain sebagainya. Engkau diciptakan Allah apa? Dengan tangannya sendiri. Disebutkan keutamaannya. Ya. Kemudian apa? Minta untuk diberikan syafaat, minta syafaat. Fa'tadara, tapi Nabi Adam menyampaikan udzur, tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam merasa punya salah. Ya, yang gara-gara kesalahannya, ya ini salah besar. Ya, ketika kita semuanya turun ke bumi. Padahal sudah di surga sebelumnya. Ya, tapi karena kesalahannya Nabi Adam alaihi salam, akhirnya anak cucunya hidup di muka bumi. Ya, maka pernah dalam sebuah riwayat Nabi Musa alaihi salam ini menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara engkau wahai Adam, kita semuanya turun di muka bumi. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam ia mengatakan Allah sudah menakdirkannya. Ya, sudah menakdirkannya. Ya, maka datanglah engkau, ini Nabi Adam tidak bisa, kemudian memberikan apa? Petunjuk. Ya, datanglah engkau ya kepada siapa? Kepada Nuh. Ya, urutannya beragam dalam riwayat. Datang engkau kepada Nuh. Nabi Adam alaihi salam menunjuk Nabi Nuh. Kenapa? Karena merasa Nabi Nuh ini punya keutamaan. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh. Ya, minta untuk diberikan syafaat. Ya, dan menyebutkan keutamaannya Nabi Nuh. Apa keutamaannya Nabi Nuh? Anta iya, awwalu rusulin.
engkau Rasul yang pertama. Nah, di sini kita bisa ambil faedah kalau kita mau minta syafaat, ya, agar urusan kita itu lancar dan lain sebagainya. Minta syafaat itu kepada orang yang dikenal, yang dikira bisa dia punya keutamaan, bisa bantu. Kita pengen dilancarkan, bisa dimudahkan urusan kita di yayasan atau di lembaga, ya minta syafaatnya anak saya biar bisa masuk ke sini, ya masuk pesantren, ya berarti minta syafaatnya kepada mudir. Ya, jangan minta syafaatnya kepada yang jual air di galon. Beri syafaat. Nah, termasuk dimanapun kita minta bantuan, cari yang punya keutamaan. Ya, baik. Datang kepada Nabi Nuh juga menyampaikan udzur, tidak bisa. Kenapa? Karena merasa Nabi Nuh juga punya salah. Apa salahnya? Keluarganya? Anaknya? Apa ya? Nabi Nuh merasa punya salah. Gara-gara perbuatannya Nabi Nuh, turun langit 7 hari 7 malam, semuanya binasa. Doanya Nabi Nuh diabadikan dalam surat Nuh. Apa, Ustaz Juli? Iya, jangan sisakan di muka bumi ini ya dari orang-orang kafir. Tapi ternyata yang mati pun siapa? Bukan hanya orang kafir, binatang pun ikut mati dan lain sebagainya. Ya, maka merasa itu dosa, kesalahan. Maka tidak bisa beri syafaat. Ya. Maka orang utama pun kalau merasa punya salah tidak bisa ngasih bantuan kita. Ustadz minta bantuannya, Ustadz. Ya, anak saya biar masuk sini. Wah, saya pekewo sama pondok. Soalnya saya juga punya kesalahan misalnya. Apa kesalahannya? Saya punya hutang belum bayar. Contoh. Iya. Baik. Maka Nuh memberikan udzur. Nah, kemudian mengarahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka manusia datang kepada Nabi Ibrahim, ya, minta untuk diberikan syafaat. Tapi Nabi Ibrahim pun juga menyampaikan udzur. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, ya disampaikan keutamaannya Nabi Ibrahim. Apa keutamaan Nabi Ibrahim? Anta abul anbiya, bapaknya para nabi. Ya, ternyata merasa punya salah juga. Apa salahnya Nabi Ibrahim? Para ulama menjelaskan, ya di antara para ahli tafsir, di antaranya perbuatan bohong. Ketika ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Ya, padahal para ulama menyampaikan itu bukan bohong. Kenapa? Karena sifatnya para nabi dan rasul itu tidak mungkin bohong. Mereka senantiasa jujur. Para ulama menyebutkan itu tauriyah. Ya, tauriyah. Ketika ditanya siapa yang menghancurkannya, maka dalam riwayat disebutkan, ya fa'ala dzalika kabiruhum hadihi, yang melakukannya adalah yang paling besar ini, sambil menunjuk dengan jempolnya. Ini tauriyah, yang paling besar ini. Orang-orang memahaminya yang paling besar ini patung. Ya, tapi Nabi Ibrahim ya memaknainya yang paling besar ini, yaitu ini jempolnya, karena pakai kapak. Ya. Termasuk yang kedua ketika Nabi Ibrahim ya berjalan dengan istrinya. Dalam riwayat siapa istrinya? Yaitu Hajar. Yang kebiasaan kaum saat itu kalau ada laki-laki kok jalan dengan mahramnya, ya dengan istrinya, maka akan diambil. Ya, maka ketika ditanya siapa ini? Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan hadihi ukhti, ini saudara perempuanku. Yang dipahami mereka, oh ini saudara perempuannya, bukan istrinya.
Tapi yang dipahami atau dimaknai yang diinginkan Nabi Ibrahim, hadihi ukhti, ini saudara perempuanku, adalah saudara perempuan seiman. Ini tauriyah namanya. Ya. Jadi seorang yang mendengar memahami makna A, kita punya makna B. Itu namanya tauriyah. Ya, seperti Al-Imam ya Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika dipanggil oleh pembesar saat itu yang punya pemahaman bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ulama-ulama orang yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk maka akan disiksa. Ya, penjara, dipukul, dicambuk. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah ya ia mengatakan disuruh mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, maka beliau mengatakan Zabur, ya Taurat, Injil, Al-Qur'an semuanya ini makhluk. Penguasa saat itu ini berarti yakin Imam Syafi'i bahwasanya Al-Qur'an makhluk, bahkan bukan hanya Al-Qur'an, kitab-kitab yang lain. Nah, orang memaknai ya dengan makna A. Dia pahamnya Al-Qur'an makhluk, tapi Imam Syafi'i mengatakan memaknai ini yang makhluk. Ya, Zabur, Taurat, Injil, Quran, semuanya ini makhluk. Apa semua ini? Nah, tangan. Itu namanya tauriyah. Semuanya ini makhluk. Ya, itu namanya tauriyah. Tauriyah ya termasuk bagian dari bohong enggak ini? Ya, sebetulnya bagian dari bohong. Ada yang memasukkan para ulama itu termasuk bagian dari bohong. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena maknanya sudah berbeda yang diingini. Hanya saja boleh tidak digunakan. Ketika ditanya misalnya Ustadz Ibnu sudah nikah belum? Ditanya Ummahat. Ya, Ustadz Ibnu mengatakan belum. Yang dipahami para Ummahat gimana? Belum nikah sama sekali. Tapi Ustadz Ibnu punya makna belum menikah 2 kali. Boleh enggak tauriyah seperti ini dipakai? Ya, para ulama menyebutkan boleh dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan darurat, bahaya, boleh dipakai. Ya, tapi kalau dalam keadaan aman, apalagi niatnya pun juga niat buruk, ya maka tauriyah tidak boleh. Itu termasuk dari bohong. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, memberikan petunjuk untuk datang kepada Nabi Isa. Iya. Apa maksud maqaman mahmudan alladzi wa'atah di situ? Di antara tafsirannya adalah
diberikan kesempatan untuk ya memberikan syafaat. Ya, maka sering kita dengar apa, kita menanti-nanti ya syafaat dari Nabi kita Muhammad, karena syafaat udhma hanya beliau yang bisa memberikan. Ya, baik. Ustadz sekalian, ya a'azani Allah wa iyyakum, ini baru 2 ayat ya, yaitu yang pertama perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Ya. Kemudian apa? Di situ ada keutamaan sholat subuh, bahwasanya sholat subuh itu masyhudan, disaksikan. Kemudian wa minal lail, dan di sebagian malam fatahajjat, maka bertahajudlah. Ya, sebagai tambahan untukmu. Ya, mudah-mudahan ya Allah akan memberikan kepadamu ya maqaman mahmudan, yaitu kesempatan untuk memberikan syafaat. Baik. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita nanti juga bisa memberikan syafaat? Ya, bisa enggak? Syafaat bisa, tapi bukan syafaat udhma. Ya. Seperti apa? Ya, seorang beriman itu bisa memberi syafaat kepada yang lain. Selama apa? Selama Allah mengizinkan, tapi bukan syafaat udhma. Ya, maka kita pun juga bisa. Di antara para mufassir ada yang menjelaskan maqaman mahmudan, ya kedudukan atau tempat yang terpuji, di antara tafsirannya adalah surga. Kenapa? Karena surga tempat yang terpuji. Baik, wallahu alam bisawab. Nah, maka ya 2 ayat ini yang baru kita bisa bahas di pagi hari ini. Ya, setiap membaca 2 ayat ini sekarang apa, coba direnungi. Ya, dibayangkan maknanya. Ya, sisanya bagaimana? Sisanya ya kita sambung di lain waktu, atau kalau enggak dipelajari, dibaca. Paling enggak dari terjemahan makna ayat, ya kita bisa memahaminya. Ya, termasuk di situ ada hal-hal yang apa? Pelajaran-pelajaran yang bagus. Ketika Allah berfirman, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini ada faedah besar di sini. Apa faedahnya? Bahwasanya kebenaran itu harus dipertahankan terus. Kalau kebenaran bisa dipertahankan terus, yang batil akan lenyap. Tapi kalau yang benar kita malah mundur, batilnya malah akan ada terus. Iya. Makanya bagaimana biar yang batil itu, yang mungkar itu hilang? Maka pengusung kebenaran itu harus istiqomah, harus teguh terus. Kalau malah mundur, yang batil terus batil. Nah, ini nasihat ya untuk kita semuanya. Ya, kemudian faedah besar juga tentang apa? Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa? Bisa menjadi penyembuh. Dan Al-Qur'an itu sebagai bentuk rahmah. Apa rahmah? Ya, rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa bisa? Ya, lah ini perlu kita ketahui. Kok bisa Al-Qur'an itu rahmat? Ya, baik. Kemudian di sini juga disampaikan apa? Wa kullun ya'malu ala syakilatihi, dan setiap ia beramal sesuai dengan syakilatihi, sesuai dengan yang ditafsirkan oleh para ulama. Apa syakilatih? Yaitu kemampuannya. Maka manusia itu memang berbeda-beda, ya, bermacam-macam. Ya, maka semuanya kemampuan yang beraneka ragam ini apa? Ya, semuanya tidak masalah. Yang pedagang juga dagang, yang guru-guru, yang ustadz-ustadz, ya, yang bisa bangun dengan apa, bangun dan lain sebagainya. Tapi intinya tujuannya satu. Ya, semuanya adalah apa? Karena Allah. Maka para sahabat pun kemampuan mereka sama atau beda? Beda-beda. Yang ahli dagang, yang bisa perang, yang apa? Pintar ilmu, belajar ilmu, tapi semuanya untuk Allah, untuk umat. Akhirnya bisa jaya ya zaman Nabi dan para sahabat. Ya,
Baik, adapun kita kadang kenapa tidak jaya-jaya? Karena yang dagang fokus dagang, tidak pernah bantu dakwah. Iya. Yang pintar teknologi, urusannya teknologi terus, tapi tidak pernah dipakai untuk kemajuan Islam. Akhirnya terpecah-pecah. Ya, maka sangat penting sekali ya, kemampuan apapun kita diciptakan beraneka ragam. Ya, tapi semuanya kalau bisa dipakai, ya bisa kita satukan untuk Islam, lah itu yang akan membuat Islam ya berjaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kemudian sudah kita hafal, kemudian sudah kita bahas meskipun hanya 2 ayat. Ya. Nah, tugas selanjutnya adalah berusaha mengamalkan. Apa tadi? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ditegakkan. Ya, dan kita kegiatan seperti ini pengen mentadabur. Setelah tadabur jangan hanya sekedar tadabur. Ya, tapi harus setelah paham ya amal. Kemudian dalam ayat ini tadi ternyata ada perintah ya untuk sholat tahajud. Ya, maka program kita ya tahajud berjalan. Ya, kalau bisa punya agenda ya, atau punya target tahajud ya, sebulan harus jalan terus 40 hari misalnya. 40 hari kita bisa tahajud terus, setelahnya insya Allah gampang. Maka patokan para ulama 40 hari. Ya, seperti sholat ke masjid juga, sholat ke masjid 40 hari, jangan terlambat. Kalau bisa 40 hari, setelahnya gimana? Akan mudah insya Allah. Akan mudah. Baik. Nah, maka kita berusaha untuk menghidupkan malam dengan tahajud ya, meskipun hanya sebentar. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 6:11. Ya, insya Allah bisa kita sambung di kesempatan yang akan datang. Baik, ini dari kami. Ada benarnya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Kemudian yang sudah dihafal ya sebisa mungkin di murojaah terus Ustaz. Ya, mungkin pas acara longgar ayo setoran lagi. Biar hafalannya tidak hilang. Yang hafal semakin hafal, yang tadi belum hafal bisa jadi hafal. Ya, tahun depan ya bisa ditambah lagi. Ya, dengan yang lain. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz Iwan yang sudah menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan bisa menambah iman kita dan harus diamalkan semampunya ya Ustaz ya. Semampunya. Langsung saja, agenda kita berikutnya adalah persiapan makan, sarapan Ustaz. Monggo, nanti yang sudah disiapkan kita bersama-sama ambil peralatan yang ada, terus kita masak, nanti bantu-bantu bersama. Kebersihan nanti juga mulai ditata lagi, dibersihkan. Terus untuk tenda mungkin masih tetap di sini ya, kita bongkar setelah acara olahraga mungkin, atau mungkin di akhir. Nah, masaknya di sini. yang Siangnya oh ya di sini. di sini berarti jangan dibuka. Jangan bongkar dulu. Nanti aja kalau buka. Oh iya, berarti terakhir. Soalnya panas. Oh iya. Oke, itu aja mungkin dari kami. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Jangan kalau yang siang itu masaknya jangan terlalu siang. Iya, paling nggak jam 11. Panas-panas juga kalau. Iya. Bobot-bobotnya. Nanti sekalian masaknya nggak apa-apa Pak, sayurnya. Oh iya. Nanti terus awannya diingat kan iso dadi. Apa nek aman mie wae dino ya. Ya mie wae. Jadi so Lu wis tuku. Sopo mie? ya maksudnya kan iso karo mie Iya. ya iso digo karo sing saiki. Kita masak sekarang aja, nanti makannya siang aja. Saiki. Oke. Itu mungkin demikian kita akhiri dua kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Yes.